Patrick Kluivert lanjut berlatihan timnas di Bali demi kesiapan para pemain di dua laga tersisa. Sosok pengganti Sandy Walsh kini menarik perhatian di tengah kabar sang pemain yang mengalami cedera. Benarkah Elkan Bagot kini akhirnya ada titik terang untuk bergabung ke skuad Garuda di dua laga tersisa di putaran ketiga? Ramai soal nama Beckham Putra yang langsung terbang ke Bali setelah mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert untuk membela skuad Garuda. Update kondisi Ragnar Oratmangun yang membuat tim pelatih skuad Garuda kefikiran dengan kondisi sang pemain. Dian James langsung menjadi satu-satunya pemain timnas Indonesia yang akan bermain di ajang Eropa di musim depan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia kini memang dipastikan tidak bisa mengandalkan Ragnar Oratmangun di pertandingan terdekat ini, di mana gelandang FC Vedender tersebut terpaksa menepi lantaran cedera lutut yang dialaminya mengalami infeksi, di mana hal itu memperpanjang masa pemulihannya. Ya, absennya Ragnar Oratmangun memang menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia. Hal itu mengingat kontribusinya yang selama ini cukup vital, dan kini timnas Indonesia pun harus mencari alternatif sambil menantikan sang pemain pulih sepenuhnya. Pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert pun berbicara mengenai cedera yang dialami sang pemain, di mana Patrick Kluivert sangat menyayangkan cedera yang dialami pemain klub asal Belgia tersebut. Ya, Ragnar Oratmangun adalah satu di antara pemain penting di timnas Indonesia. Bahkan Patrick Kluivert berani menjamin bagi sang pemain yang akan selalu mendapatkan tempat di skuadnya ketika dalam kondisi yang fit. Yang satu ini cukup sensitif bagi saya, terutama Ragnar, karena jika dia bermain dan dalam kondisi normal, dia pasti ada di dalam skuad, kata Patrick Kluivert. Ya, publik pun tentu merasa sedih dengan cedera yang dialami sang pemain. Apalagi peran sang pemain bisa dikatakan sangat baik bagi timnas Indonesia. Patrick Kluivert pun meyakini bukan hanya publik yang merasa sedih, di mana tim kepelatihan pun juga merasakan hal yang sama. Tapi sayangnya saya sudah bicara dengan Ragnar bahwa karena infeksi di lututnya dia tidak bisa masuk ke dalam skuad, dan itu adalah kekecewaan bagi saya, tim, dan tentu buat dia, tegas Patrick Kluivert. Patrick Kluivert kini terbuka untuk melakukan perombakan di tubuh timnas Indonesia. Ya, sebelumnya ada 32 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali, di mana mereka mulai melakukan persiapan sejak Senin kemarin untuk berlaga di putaran ketiga. Terbaru, Septian Bagaskara dicoret karena mengalami cedera dan posisinya digantikan oleh Beckham Putra. Dan saat ini sosok Sandy Walsh juga dikabarkan cedera dan butuh waktu lama untuk bisa kembali. Patrick Kluivert pun menjelaskan bahwa kondisi cedera tentu menjadi faktor yang tidak bisa mereka hindari. Apalagi ia sudah memilih pemain ini cukup lama dan melakukan pembahasan dengan tim pelatih. Tentunya ia tidak bisa memaksakan pemain yang sedang mengalami cedera untuk masuk ke dalam skuadnya. Septian cedera, Ragnar juga cedera sayangnya, jadi mungkin saya akan panggil pemain lain. Kami tidak pernah tahu, kata Patrick Kluivert. Ya, kemudian masalah terbaru ada dalam sosok Sandy Walsh yang dikabarkan mengalami cedera, di mana pelatih Yokohama F. Marinos memberikan sinyal bahwa Sandy Walsh akan absen 6 hingga 8 minggu ke depan. Kondisi tersebut tentu membuat skuad Garuda harus mencari opsi terbaik karena waktu yang tersisa tidak banyak, di mana saat ini di timnas Indonesia ada dua pemain yang bisa bertugas sebagai bek kanan, yaitu Asnawi Mangkualam dan juga Eliano. Satu pemain tambahan tentu bisa menjadi pertimbangan untuk mendapatkan panggilan. Kalau tidak bergabung, kami masih ada cukup pemain bagus untuk posisi yang sama. Jadi itu situasi terbaru dari Sandy, terang sang pelatih. Ya, pertanyaannya saat ini siapakah yang layak untuk menggantikan Sandy Walsh di skuad Garuda? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita nantikan. Pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert kini mengungkapkan soal alasan dirinya yang tidak memasukkan nama Elkan Bagot ke skuad Garuda menjelang laga lanjutan putaran ketiga. Sang pelatih menjelaskan bahwa dirinya sudah menjalin komunikasi dengan Elkan Bagot. Menurut Patrick Kluivert, dirinya sangat mengharapkan tenaga Elkan Bagot di tubuh timnas Indonesia. Namun sang pemain disebut menolaknya. Hal itu karena suatu alasan. Saya sudah sering membicarakan situasinya, bahkan saya bicara dengan Elkan tapi dia menolak. Dia mengaku takut kehilangan posisinya di klub di saat saya panggil ke timnas, kata Patrick Kluivert.
Clifford. Ya, sebelum skuad Garuda bertamu ke kandang timnas Australia, Patrick Clifford mengaku intens menjalin komunikasi dengan Elkan Bagot. Namun Patrick Clifford menuturkan bahwa penolakan itulah yang membuatnya tidak memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Jadi itulah kenapa saya tidak bisa memanggil dia lagi, tegas sang pelatih. Ya, diketahui Elkan Bagot memang sudah lama tidak membela timnas Indonesia, di mana ia terakhir kali menggunakan jersey tim merah putih di Piala Asia 2023 yang lalu. Bersama timnas Indonesia, pesepak bola kelahiran Bangkok tersebut telah mengoleksi 22 penampilan dengan koleksi 2 gol, dan saat ini Elkan Bagot tergabung dengan klub asal Inggris yaitu Ipswich Town. Sehari setelah pesta juara di kota Bandung, kini pemain Persib Bandung yaitu Beckham Putra langsung terbang ke Bali untuk bergabung ke training camp skuad Garuda. Ya, pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Clifford memanggil nama Beckham Putra untuk memperkuat timnya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Respon kaget Beckham Putra pun tersampaikan di saat pertama kali mendapatkan kabar soal panggilan dirinya ke timnas Indonesia di saat ia mengantarkan orang tuanya ke Indramayu. Tentunya kaget karena tadi Beckham lagi ada di asrama haji di Indramayu karena kebetulan mama papa mau berangkat haji hari ini. Setelah pulang ada telepon dari ofisial timnas disuruh siap-siap, packing segala macam karena coach Patrick nyuruh segera gabung besok mulai latihan, kata Beckham Putra. Jadi Beckham langsung siap-siap pulang ke rumah, packing naik kereta api cepat dan langsung berangkat ke bandara via Halim jam 6 sore. Ya, sang pemain pun mengaku bahwa hal ini merupakan panggilan timnas senior untuk pertama kalinya di sepanjang karirnya. Baginya ini adalah bonus dari hasil kerja keras bersama klubnya. Dikasih kesempatan seperti ini juga kan baru pertama kali Beckham dapatkan panggilan ke timnas senior. Ini jadi suatu kebanggaan bagi Beckham setelah membawa Persib juara kemarin. Ini adalah bonus buat Beckham, mungkin karena hasil kerja keras dan ikut arahan pelatih Bojan agar selalu tampil baik di Persib, jelas sang pemain. Ya, Beckham Putra pun kini bertekad untuk menjawab kepercayaan Patrick Clifford. Intinya fokus dan berikan yang maksimal. Semoga Beckham bisa menjawab kepercayaan dari coach Patrick dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, harap sang pemain. Timnas Indonesia kini mulai menggeber persiapan menjelang laga penting kontra timnas Cina dan juga Jepang di laga lanjutan putaran ketiga, di mana sejak Senin kemarin skuad Garuda sudah mulai menjalani pemusatan latihan di Bali Training Center. Sesi latihan ini menjadi ajang krusial bagi Patrick Clifford untuk mengasah taktik sekaligus memperkuat kekompakan tim. Maklum saja laga kontra timnas yang akan digelar di Stadion GBK akan menjadi penentu nasib skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi. Di tengah intensitas latihan, kabar positif pun datang dari kondisi mental para pemain. Menurut Patrick Clifford, seluruh anggota tim menunjukkan gairah luar biasa sejak hari pertama latihan digelar. Secara mental mereka fantastis, semua pemain ingin bermain dan memberikan kontribusi nyata untuk tim. Kami akan lanjutkan latihan, ini menjadi kali pertama kami berkumpul di sini, ujar sang pelatih. Ya, sebanyak 23 pemain lebih sudah mengikuti sesi latihan sejak kemarin, di mana hal itu menjadi langkah awal menuju persiapan matang melawan salah satu rival terkuat di grup C ini. Berbeda dengan laga-laga sebelumnya yang dijalani dengan waktu persiapan terbatas, namun kali ini timnas Indonesia memiliki waktu yang lebih panjang untuk berlatih, di mana para pemain punya waktu berlatih bersama lebih dari 1 pekan. Hal inilah yang memberikan keuntungan tersendiri bagi tim pelatih untuk membenahi kekurangan yang sempat terlihat di saat melawan timnas Australia dan juga Bahrain pada Maret yang lalu. Ya, kita akan lanjut latihan. Ini pertama kali kita kumpul di sini. Sekarang kita punya waktu lebih ketimbang di saat melawan Australia dan juga Bahrain. Jadi kita punya waktu untuk melihat lagi apa yang harus dilakukan di saat pertandingan, sambung Patrick Clifford. Ya, dengan kondisi tim yang semakin solid dan atmosfer yang kondusif, tentu harapan tinggi pun disematkan kepada Marcelino dan kolega untuk bisa tampil maksimal di laga nanti. Kemenangan atas timnas Cina tentu bisa menjadi langkah krusial di dalam menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain timnas Indonesia yang bermain di kompetisi benua Eropa kini hanya akan diwakili oleh Dan James di musim depan. Ya, Dan James kini akan bermain di Liga Eropa bersama Go Ahead Eagles. Tim asal Belanda tersebut kini berhak untuk tampil di Liga Eropa setelah keluar sebagai juara KNVB Beker, di mana Go Ahead mengamankan tiket tersebut berkat kemenangan yang diraih melalui adu penalti pada 21 April yang lalu. Keberhasilan ini jelas menjadi kabar gembira bagi sang pemain dan juga timnas Indonesia, di mana ia akan mendapatkan kesempatan untuk menjajal kemampuannya di kompetisi kasta kedua benua biru.
Selain Dian James, ada juga Kevin Dix yang berhasil mengukir prestasi dengan membawa klubnya juara di Liga Denmark, yang berarti ia juga dapat tiket untuk tampil di babak kualifikasi Liga Champions. Namun Kevin Dix sudah memutuskan untuk pindah klub yang tidak akan bermain di Eropa musim depan, di mana klub barunya hanya bisa finish di peringkat ke-10 di Bundesliga. Tentunya jumlah pemain timnas Indonesia yang akan tampil di kompetisi Eropa berkurang jika dibandingkan dengan musim ini, di mana di musim ini ada nama Kevin Dix dan juga Misselgers yang berseragam FC20, sedangkan Misselgers tampil di Liga Eropa bersama FC20. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.